Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, subahun nur. Kaifa halu? Bi khairi walhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran agama. Untuk hari ini kita akan membawakan tentang memahami pelaksanaan mandi wajib. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama baca basmalah sebelum kita memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak-anak, mari kita bersama-sama persiapkan buku paketnya dan buku tulisnya, dan nanti tolong diperhatikan apa yang ada di dalam pembelajaran yang telah disiapkan Pak Guru. Mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan akan bermanfaat bagi kamu sekalian. Silahkan, nanti kita akan langsung untuk melihat apa yang dapat saya sampaikan di presentase PowerPoint hari ini, ya. Silakan disimak baik-baik, diperhatikan, kemudian nanti yang penting-penting dicatat. Itu saja sinyal Pak Guru. Terima kasih. Silakan lihat apa yang disampaikan tadi. Anak-anak, kita langsung akan membahas tentang memahami ketentuan mandi wajib. Coba anak-anak diperhatikan, itu ada gambar apa? Ayo kita mengamati bersama. Ada yang bisa menjawab? Iya, itu ada anak yang sedang mandi. Kira-kira kenapa kok dia mandi? Banyak pertanyaan ya yang bisa kita pertanyakan. Di antaranya adalah menjaga kebersihan. Oke, anak-anak, ya, langsung saja kita akan membahas tentang pengertian haid. Apa itu haid? Haid secara bahasa berarti mengalir. Secara istilah, haid adalah darah segar yang keluar dari rahim perempuan sudah balik pada saat tertentu. Haid juga disebut datang bulan, menstruasi, atau berhalangan. Seorang perempuan yang mengalami haid, tandanya ia sudah dewasa atau balik. Pada saat itu, dirinya menjadi mukallaf, artinya sudah. Tidak semua darah yang keluar dari rahim perempuan dinamakan haid. Darah tersebut ada juga yang dinamakan nifas, istihadah, atau wiladah. Berikut penjelasan tentang nifas, istihadah, dan wiladah adalah sebagai berikut. 1. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. 2. Darah istihadah adalah darah yang keluar sewaktu-waktu di luar masa haid, disebut juga darah penyakit. Yang ketiga, darah wiladah adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan melahirkan. Para ulama fikih membagi keadaan perempuan haid menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Mubtada'ah, yaitu perempuan yang mengalami haid yang pertama kali. Jika ia melihat kesuciannya setelah sehari semalam atau lebih sampai 15 hari, maka ia harus mandi kemudian sholat. Jika darah haidnya lebih dari 15 hari, dianggap sebagai perempuan mustahadah. Yang kedua, mutadah, yaitu perempuan yang terbiasa mengalami haid pada hari-hari tertentu setiap bulannya. Yang ketiga, mustahadah, yaitu perempuan yang darahnya tidak berhenti-henti. Jadi saya ulangi, para ulama fikih membagi keadaan perempuan haid menjadi 3 kelompok.
yaitu satu apa tadi? Mubtada'ah. Mubtada'ah itu apa anak-anak? Perempuan yang mengalami haid yang pertama kali. Jika ia melihat kesuciannya setelah sehari semalam atau lebih sampai 15 hari, maka ia harus mandi kemudian sholat. Jika darah haidnya lebih dari 15 hari, dianggap sebagai perempuan mustahadah. Yang kedua, mutadah, yaitu apa tadi anak-anak? Iya, perempuan yang terbiasa mengalami haid pada hari-hari tertentu setiap bulannya. Kemudian yang ketiga, mustahadah. Apa tadi mustahadah? Iya, perempuan yang darahnya tidak berhenti-henti. Kemudian anak-anak, beberapa ciri khas darah haid sebagai berikut. 1. Sumbernya berasal dari bagian dalam rahim perempuan. Yang kedua, cairannya kental. Yang ketiga, warnanya merah kehitam-hitaman. Yang keempat, tidak menggumpal. Yang kelima, beraroma tidak sedap. Yang keenam, terjadi pada siklus waktu tertentu. Adapun warna-warna pada darah haid didapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada kalanya berwarna hitam. Yang kedua, ada kalanya merah. Yang ketiga, ada kalanya kuning, yaitu tampak seperti nanah dengan kuning di atasnya. Yang keempat, ada kalanya keruh, yaitu pertengahan antara warna putih dengan hitam seperti air yang kotor. Kemudian, siklus haid. Batas haid tidak bisa ditentukan karena masa suci seorang perempuan dengan perempuan yang lain tidak sama. Ada yang lama dan ada yang sebentar. Hal serupa juga terjadi terkait masa datangnya haid. Ada yang teratur dan ada juga yang tidak teratur. Bagi perempuan yang tidak teratur masa haidnya, hendaknya selalu memperhatikan kebiasaan yang sering terjadi padanya. Berikut beberapa jangka waktu keluarnya darah haid. Yang pertama, paling sedikit 1 hari 1 malam. Yang kedua, paling lama 15 hari 15 malam. Yang ketiga, dengan haid kedua pada umumnya itu 6 hari 6 malam. Kemudian yang keempat, batas suci dari haid pertama dengan haid kedua paling sedikit sekitar 13 hari 13 malam atau 15 hari 15 malam. Paling banyak 23 hari atau 24 hari setiap bulan. Anak-anak, langsung kita teruskan. Selanjutnya adalah larangan bagi perempuan haid. Ada beberapa hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Perempuan yang sedang haid berarti sedang berhadas besar. Oleh karena itu, dilarang melakukan ibadah-ibadah tertentu dalam agama Islam. Salah satunya adalah sholat, puasa, tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali pada waktu ibadah haji atau umroh. Kemudian menyentuh, membawa atau mengangkat dan membaca Al-Quran. Yang kelima, berdiam diri di dalam masjid atau iktikaf. Kemudian yang terakhir anak-anak adalah hikmah mandi wajib. Ada sedikitnya 3 hikmah syariat mandi wajib. 1. Akan mendapatkan pahala secara syariat adalah terhitung ibadah. Yang kedua, mendapatkan kebersihan. Seorang muslim yang mandi maka badannya akan bersih dari kotoran atau keringat yang menempel atau mengenainya. Yang ketiga, mendapatkan rasa semangat karena tubuh yang diguyur air ketika mandi itu menumbuhkan rasa semangat serta hilang rasa lesu, letih, dan malas. Kemudian yang terakhir anak-anak, ada tugas setelah mempelajari topik ini. Silakan ditulis tugas dan hasilnya dikumpulkan.